versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di sisi lain, pertahanan terakhir yang tersisa di sekitar tubuh Xiaoyan juga akan hancur. Xiaoyan benar-benar berada dalam bahaya. Saat berikutnya, ledakan benar-benar terdengar dari ruang di depan Xiaoyan. Pertahanan terakhirnya menghilang dengan ledakan. Ketika seseorang melihat pilar cahaya energi hitam gelap yang menakutkan itu lagi, auranya tidak berkurang. Itu dengan berlebihan merobek ruang kosong di depannya. Setelah itu serangan berat tiba-tiba mengalir ke dada Xiaoyan. Jika serangan ini terjadi, Xiaoyan pasti akan mati. Luo tua di langit melihat pemandangan ini. Wajah tuanya segera digantikan oleh kecemasan yang mendalam. Pembuluh darah di dahinya terlihat. Seluruh tubuhnya bergetar hebat karena kemarahan di hatinya saat ini. Tangannya yang keriput terkepal. Doki yang bergejolak dan melonjak berulang kali mengalir keluar dan dengan keras menabrak penghalang berwarna hitam di depannya. Namun harapan di hatinya tidak muncul bahkan setelah sekian lama. Semuanya tampak sangat terlambat dan tidak berdaya. Ketika seseorang melihat Xiaoyan lagi, kelelahan Doki di dalam tubuhnya menyebabkan dia benar-benar tertidur lelap. Saat ini dia bisa dikatakan sebagai yang terlemah yang pernah dia alami. Dalam kondisi seperti ini, kemungkinan besar Dose bintang 1 pun akan mampu membunuhnya. Apalagi pilar cahaya energi hitam gelap yang menakutkan ini. Hasil dari pilar cahaya energi hitam pekat yang menghantam tubuh Xiaoyan dengan keras hanyalah suara Qi yang lembut dan redam. Saat suara yang tidak terduga ini keluar, hati semua orang di langit termasuk Haimu yang telah berubah menjadi penghalang tanpa sadar menjadi kaku. Semuanya sangat terkejut dengan hasil yang tidak terduga ini. Berapa banyak harta yang tak tertandingi yang dimiliki orang ini. Dia benar-benar membobardir hati mereka berulang kali. Pada saat ini bahkan hati Haimu terasa seperti hendak menyemburkan api. Jika itu orang lain, meskipun mereka benar-benar memiliki harta yang menyelamatkan nyawa, tidak masalah jika mereka menyerang 2 atau 3 kali. Mengapa orang ini tidak ada akhirnya? Di tengah gelombang suara Qi yang samar, pilar cahaya energi hitam gelap yang dengan kejam menabrak tubuh Xiaoyan sekali lagi tersebar. Penguasa api besar yang ditutupi garis hitam gelap misterius perlahan muncul di langit. Pada saat berikutnya Luo tua dan King Mu yang berada jauh di langit dikejutkan oleh penguasa besar yang menyala-nyala ini. Ini adalah harta dharma lainnya yang digunakan Xiaoyan untuk melindungi hidupnya. Apakah penguasa besar ini sesuatu yang terbentuk dari api surgawi? Ketika pemandangan ini muncul, bahkan binatang besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya yang besar dan melihatnya dengan curiga. Jelas sekali bahkan sebagai binatang ajaib, ia tidak berani mempercayai pemandangan di depannya. Sementara semua orang dalam keadaan linglung, garis-garis hitam gelap yang aneh pada penguasa api besar itu mulai bergoyang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka seperti jalur perakitan yang dengan cepat menutupi seluruh penguasa besar. Di bawah tatapan terkejut semua orang, penguasa api besar ini telah berubah menjadi warna hitam pekat. Bahkan api surgawi yang menyala-nyala di atasnya telah tertutup seluruhnya olehnya. Penguasa besar berwarna hitam gelap itu tidak memiliki kilau sedikit pun. Warna hitamnya yang kosong sepertinya berasal dari inti sebenarnya dari kehampaan yang tak ada habisnya. Ia melahap segalanya tanpa ampun. Bahkan cahaya Doki benar-benar dilahap olehnya. Semua materi yang datang sebelumnya hanya bisa dimakan. Kejutan tanpa sadar terlintas di wajah tua Guyao yang sedang mengamati segala sesuatu di dunia luar dari dalam tubuh Xiaoyan ketika penguasa besar itu muncul. Namun kejutan ini dengan cepat berubah menjadi tawa lembut. Matanya yang dalam menembus tubuh Xiaoyan dan melihat ke ruang kosong yang tak berujung. Mulutnya dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tak kusangka kau benar-benar melakukan hal seperti itu padanya. Hanya setelah 10 tahun ditahan. Bahkan kamu tidak seperti ini ketika membantu Hun Tiandi. Hahaha. Aku penasaran apakah itu karena dia membantumu menjadi seorang Dodi atau kamu sudah benar-benar berubah, ucap Guyao. Sementara itu, hati 3 orang di langit langsung dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya saat melihat pemandangan ini. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar akan menarik orang yang begitu kuat dan menakutkan. Pada saat ini raungan binatang buas dan ganas bergema tanpa henti seperti gelombang guntur, menyebabkan langit bergetar tanpa sadar. Setelah suara gemuruh terdengar, binatang besar berwarna hitam itu membuka mulutnya lagi. Kekuatan hisap yang liar dan ganas merobek seluruh langit seperti tornado, menyebabkan ruang di sekitarnya terus-menerus mengeluarkan gelombang suara ledakan. Ruang tak berujung terus meledak di bawah kekuatan hisapan. Seketika, energi alam di dunia berubah menjadi banyak pilar energi setebal lengan.
Semuanya dituangkan ke dalam mulut binatang besar itu, mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk serangan berikutnya. Segera setelah itu aura menakutkan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya dengan cepat menyebar dari mulutnya yang besar. Hal ini menyebabkan seluruh ruang kosong tampak seolah-olah dihancurkan. Jika serangan ini dilepaskan, kemungkinan bahkan Xiaoyan pada kondisi puncaknya akan kesulitan bertahan untuk sesaat. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya serangan ini. Meski begitu, penguasa besar yang sudah berubah warna menjadi hitam pekat tetap bergeming. Itu diam-diam melayang di depan Xiaoyan dan sepenuhnya menghalangi dia di belakangnya. Tindakan tertegun ini menyebabkan binatang besar itu langsung menjadi geram. Dengan raungannya yang keras, kekuatan hisap dari mulutnya tiba-tiba meningkat drastis. Energi alam di sekitarnya semuanya tersedot ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian tubuh binatang besar itu tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu ia melebarkan mulutnya yang besar. Dan pilar energi menakutkan yang beberapa kali lebih besar dari tubuhnya langsung ditembakkan. Itu menembus ruang kosong dan dengan kejam menghantam penguasa besar berwarna hitam pekat. Namun pada saat berikutnya, seluruh dunia kembali menjadi sunyi senyap. Bahkan 3 tetua yang berada jauh di atas langit menjadi sunyi senyap. Pikiran mereka semua terpana dengan pemandangan di depan mata mereka. Ini karena setelah pilar energi menakutkan selebar 100.000 kaki itu menghantam penguasa besar. Tampaknya ia telah memasuki jurang tak berujung. Bahkan setelah dilahap seluruhnya, hal itu tidak menimbulkan riak sedikit pun pada penguasa besar. Pada saat ini beberapa orang yang hadir semuanya tercengang. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa pancaran energi menakutkan yang mampu membunuh langsung Bandi Bintang 8 akan sepenuhnya dinetralkan oleh penguasa besar itu, bahkan sebelum ia dapat menunjukkan kekuatan sekecil apapun. Tentu saja berdasarkan pengalaman ketiga orang di atas, mereka secara alami menyadari bahwa api pelahap Nihility dapat melahap segalanya. Pilar cahaya energi kecil ini hanyalah perwujudan kecil dari kekuatannya. Dengan bantuan orang ini, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Xiaoyan hari ini. Pada saat ini ruang jauh di dalam tubuh Xiaoyan diubah di samping Guyao. Suara yang agak acuh tak acuh perlahan-lahan dikirim ke telinga Guyao. Perlakukan masalah hari ini seperti aku membalasnya karena telah membantuku naik tahta. Setelah hari ini aku tidak akan lagi mengganggu hidup dan matinya. Sedangkan untuk saat ini, perlakukan kekuatan ini seperti aku meminjamkannya untuk sementara waktu. Katakan padanya saat kita bertemu lagi di masa depan. Aku akan mengambilnya kembali dengan 2 kali lipat. Ucap api Nihility. Doki murni yang sangat kuat tiba-tiba menyerbu ke dalam tubuh Xiaoyan setelah suaranya terdengar. Hanya dalam sekejap, Doki dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi pulih ke puncaknya. Meskipun demikian, Doki yang menakutkan masih sangat luas dan berkasa. Ia terus menyerang tubuh fisik Xiaoyan. Ruang luas di dalam pusaran yang terisi hingga penuh mulai bergetar hebat pada saat ini. Doki murni yang melonjak menyebabkan setiap sel di tubuh Xiaoyan terisi sampai penuh. Hanya sesaat, tubuh Xiaoyan tampak seperti balon yang membengkak dari luar. Tubuh awalnya yang biasa-biasa saja, seperti binatang ajaib yang sangat besar saat ini. Saat ini kulit Xiaoyan tampak bengkak dan merah. Banyak garis retakan merah terang yang mencolok menutupi tubuh Xiaoyan. Darah segar dalam jumlah besar melonjak, mengubah Xiaoyan menjadi manusia berdarah. Dilihat dari kejauhan, dia tampak cukup menakutkan. Wajah aslinya yang halus dan tampan menjadi menonjol luar biasa saat ini. Kulit di dahinya telah pecah-pecah dan berubah menjadi warna merah. Api surgawi di dalam matanya yang menyala-nyala telah tersebar. Yang tersisa hanyalah sekelompok warna hitam pekat yang aneh. Gelombang rasa sakit yang menusuk jantung yang ditularkan dari tubuhnya juga menyebabkan Xiaoyan yang tidak sadarkan diri langsung terbangun. Setelah merasakan sakit di tubuhnya, bahkan dengan karakter Xiaoyan, dia tanpa sadar mengeluarkan erangan serak yang menyakitkan. Namun tindakannya ini tidak mengurangi rasa sakit yang ditularkan dari tubuhnya sedikit pun. Dengan aneh ini pun membuat ketiga orang di langit tercengang. Ketika mereka merasakan aura yang sangat sombong di dalam tubuh Xiaoyan, mereka segera sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresi wajah King Mu langsung menjadi panik. Dari kelihatannya, Xiaoyan hendak menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun penghancuran diri seorang ahli bandi dapat diabaikan sepenuhnya oleh mereka, hati Luo Tua saat ini tidak mempertimbangkan hal ini. Satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah hidup dan mati Xiaoyan. Jika Xiaoyan masih hidup, mereka akan memiliki kepercayaan diri yang cukup besar dalam menghadapi Haimu. Namun jika Xiaoyan sudah mati, Haimu kemungkinan besar bukan lagi seseorang yang bisa mereka tekan. Meskipun Haimu telah ditekan oleh Luo Tua 1000 tahun yang lalu, itu karena semata-mata Haimu masih mengalami luka serius di tubuhnya.
Dari sini orang dapat melihat bahwa kekuatan Heimu pasti jauh melebihi Luotua. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Heimu dengan paksa memblokir serangan gabungan Luotua dan Kingmu. Meskipun metode ini akan menyebabkan Heimu memasuki kondisi lemah, itu masih cukup untuk melihat betapa luar biasanya dia. Mengingat kemampuan Heimu, bahkan jika dia ditekan di sini, dia masih memiliki kepercayaan diri setelah persiapan selama 1000 tahun. Bagaimanapun, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Seekor harimau yang jatuh ke dataran, pada akhirnya tetaplah seekor harimau. Begitu dia menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan Luotua dan Kingmu akan kesulitan menekannya. Pertarungan hari ini pasti akan menjadi akhir dari dendam mereka bertiga. Titik akhirnya adalah bandit kecil yang baru saja menerobos masuk, yaitu Xiaoyan. Heimu memang layak menjadi iblis tua dari 10.000 tahun yang lalu. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat sekilas bahwa Xiaoyan tidak sedang menghancurkan dirinya sendiri saat ini. Sebaliknya hal itu disebabkan oleh kekuatan yang tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Namun semakin sering terjadi, semakin khawatir perasaan Heimu di dalam hatinya. Pertama, itu adalah benih api dari semua api surgawi. Kemudian, itu adalah inti api dari api dingin tulang. Sekarang ada secercah api esensi dari api pelahap nihiliti. Selain itu, ada doki murni yang tak terlukiskan. Ancaman yang diberikan Xiaoyan padanya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jika Xiaoyan tidak mati hari ini, kemungkinan besar masalah kegagalan total dalam tugas mudah seperti ini akan menimpa kepalanya. Heimu mendengus dingin saat pikiran ini terlintas di hatinya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya, dan dia mengendalikan binatang besar menakutkan yang diaglomerasi dari racun roh kematian. Aura mematikan di sekujur tubuhnya dengan cepat berkumpul. Dia melebarkan mulutnya yang besar, dan pilar energi seperti kabut hitam langsung keluar dari mulutnya. Itu disertai dengan aura mematikan yang menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya saat tiba-tiba menyerang Xiaoyan. Tubuh besar binatang itu tiba-tiba bergerak ketika pilar energi ditembakkan. Ia merobek ruang kosong, melewati penguasa besar berwarna hitam gelap, dan menelan punggung Xiaoyan. Saat ini, tubuh Xiaoyan berada di ambang ledakan. Bola matanya yang sangat menonjol tampak seolah-olah akan rontok. Menambahkan darah segar ke seluruh tubuhnya, itu menyebabkan Xiaoyan tampak lebih menakutkan. Kedua mata Xiaoyan yang sangat menonjol memungkinkannya menyerap pemandangan seluruh langit ke dalam matanya. Namun saat ini dia tidak berminat untuk mempertimbangkan semuanya. Yang dia tahu hanyalah jika dia terus mempertahankan kondisinya saat ini, dia akan ditelan oleh binatang besar di atas kepalanya di saat berikutnya. Bahkan saat ini penguasa hitam besar yang digantung di depan Xiaoyan masih tidak bergerak. Sepertinya dia tidak bisa lagi mengandalkan satu-satunya sedotan penyelamat nyawanya. Merasa tidak berdaya, Xiaoyan buru-buru memanggil Guiyao di dalam hatinya. Ia berharap lelaki tua yang keras kepala ini akan menyerang lagi. Namun bahkan Guiyao tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang kali ini. Terlepas dari beberapa kali Xiaoyan meraung di dalam hatinya, tetap tidak ada jawaban. Segala sesuatu selanjutnya akan bergantung pada Xiaoyan sendiri. Apakah dia hidup atau mati, semuanya bergantung pada kehendak langit. Sesaat kemudian, kabut hitam yang dipenuhi aura mematikan langsung menelan Xiaoyan. Segera setelah itu kepala besar dari binatang besar menelan ke bawah. Xiaoyan sekali lagi ditelan oleh hal menakutkan ini. Tiba-tiba seruan ledakan yang menembus 9 langit keluar dari mulut binatang raksasa itu. Segera setelah itu gelombang riak edoki yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari mulutnya. Serangan kekerasan tersebut menyebabkan mulut besarnya yang hendak menutup berhenti sejenak pada saat ini. Pada saat berikutnya, sinar cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari mulutnya dan menerangi 9 provinsi. "Brengsek, pergilah untukku!" teriak Xiaoyan. Dengan suara marah, mulut besar dari binatang raksasa itu yang belum menutup tiba-tiba terbuka dengan cara yang tidak terkendali. Baru kemudian mengungkapkan sosok raksasa emas tiba-tiba berdiri di langit. Dan sosok itu adalah Xiaoyan yang berubah menjadi badan kaca King Kong. Saat binatang besar itu dengan paksa disingkirkan, tinju raksasa emasnya terbanting lagi. Tinju besar yang bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan kejam menghantam kepala binatang besar. "Tersesatlah untukku!" teriak Xiaoyan. Aura tinju yang liar dan ganas menyebabkan ruang di sekitarnya menyusut dengan cepat. Hanya ketika tinju besar itu mendarat di kepala binatang raksasa itu, barulah energi yang sangat kental itu tiba-tiba meletus. Bang! Suara menakutkan seperti ledakan bom nuklir menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat saat ini. Kepala besar dari binatang itu tiba-tiba menjadi seperti tumpukan lumpur menjijikkan ketika pukulannya mendarat. Tanduk hitam yang tampak mendominasi tidak hanya langsung hancur oleh pukulan ini, tetapi bahkan separuh kepalanya pun terlempar dengan paksa.
Namun sebelum bajingan ini bisa melakukan apapun, Sioyan yang telah berubah menjadi badan kaca kingkong emas tiba-tiba melambaikan tangan besarnya ke belakang. Sinar cahaya bersinar dan penggaris besar itu sekali lagi kembali ke tangannya. Saat penguasa raksasa itu memasuki tangannya, itu rasanya seperti belati. Ukuran tubuh Sioyan yang besar menyebabkan penguasa Suan tampak semakin kecil. Sioyan tidak berhenti sedikit pun karena perasaan aneh di tangannya. Begitu penguasa besar itu memasuki tangannya, dia tiba-tiba mulai menghancurkan binatang di depannya dengan liar. Banyak cairan kental hitam pekat terus-menerus terciprat dan jatuh. Bang, 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 bang! Di bawah pukulan demi pukulan Sioyan yang liar dan kejam, binatang raksasa itu yang sebelumnya berpenampilan sombong telah sepenuhnya berubah menjadi tumpukan lumpur pada saat ini. Ia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Dengan pukulan terakhir, cairan kental hitam pekat yang tersisa tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh pukulan Sioyan. Cahaya keemasan tersebar dan tangan Sioyan sekali lagi menggenggam gagang penggaris. Perasaan familiar meresap ke dalam hatinya. Namun tatapan Sioyan tertuju pada kedua telapak tangannya. Karena pukulan keras yang berlangsung lama, bintik-bintik cairan kental aneh berwarna hitam pekat menempel di telapak tangan Sioyan. Sioyan tidak terlalu memperhatikannya ketika dia menghancurkannya dengan keras sebelumnya. Sekarang setelah dia melihatnya, Sioyan dapat dengan jelas merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk dengan cepat menyebar di bawah telapak tangannya yang ditutupi oleh cairan hitam kental. Melalui sebagian kulitnya yang terbuka, Sioyan dapat melihat bahwa telapak tangannya telah sepenuhnya berubah menjadi warna hitam keabu-abuan. Benda ini sebenarnya mampu menembus pertahanan api surgawi milikku dan menyerang tubuhku dengan racun. Sepertinya itu akan merepotkan, ucap Sioyan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Karena racun tersebut, perasaan mati rasa menular ke dalam hatinya ketika dia mengepalkan tangannya. Api surgawi yang cemerlang di dalam tubuhnya juga mengeluarkan suara hembusan saat api itu muncul dari telapak tangan Sioyan. Api surgawi yang panas dengan ganasnya membakar cairan kental berwarna hitam pekat di tangannya. Namun terlepas dari bagaimana api surgawi Sioyan terbakar, cairan kental hitam pekat yang menempel di telapak tangannya sama sekali tidak terpengaruh. Sioyan tanpa sadar mengerutkan keningnya ketika melihat ini. Matanya melirik secara acak. Cairan kental hitam di tangannya yang memegang penggaris besar dengan cepat mundur dan berubah menjadi ketiadaan. Mata Sioyan langsung berbinar saat melihat pemandangan ini. Dia secara alami menyadari hal yang ada pada penguasa besar ini. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain api pelahap Nihiliti? Pada saat ini kekuatan api Nihiliti juga telah ditampilkan sepenuhnya. Sioyan menyipitkan matanya, tangannya yang terkepal sekali lagi terbuka lebar. Segera setelah itu ia menghantam penguasa besar itu. Penguasa besar yang berongga dalam itu bergetar sedikit dan riak melingkar yang tak terlihat menyebar. Tangan Sioyan hampir tertelan olehnya. Saat tangan Sioyan melakukan kontak dengan penggaris besar itu, nyala api hitam pekat segera menerkap dan menguapkan cairan kental hitam pekat itu. Saat berikutnya, tangan Sioyan juga kembali normal. Api hitam, terima kasih banyak, ucap Sioyan dengan lembut menyentuh api hitam gelap yang familiar pada penggaris besar itu. Segera setelah itu, aura di seluruh tubuhnya sekali lagi bergetar. Kakinya menginjak udara kosong, menyebabkan tanah di bawahnya seketika membentuk lubang yang dalam. Tubuh Sioyan juga langsung bangkit. Dia memegang penggaris besar di tangannya dan menyerang penghalang hitam di langit. Jauh di langit, Luo Tua menyaksikan Sioyan menyerang dengan eksplosif. Wajah tuanya juga menunjukkan senyuman santai. Dia mengalihkan pandangannya ke penghalang di depannya yang menjadi semakin redup dan tertawa dingin. Sepertinya racun roh kematianmu telah dihancurkan dengan cara ini. Kalau begitu, giliranmu selanjutnya. Heimu, teriak Luo Tua. Di akhir kata-kata ekspresi wajah Luo Tua tiba-tiba menjadi kejam. Di saat yang sama tangannya yang keriput tiba-tiba muncul. Kekuatannya sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah dari teknik Do tingkat tinggi kelas manusia. Bahkan mungkin melampauinya. Namun hasil kali ini berbeda dari sebelumnya. Benda yang menerima telapak tangan Luo Tua adalah lengan hitam pekat yang diaglomerasi dari kabut hitam. Keduanya melakukan kontak dan badai doki yang liar dan dahsyat langsung menyapu. Menyebabkan ruang kosong dalam radius 10.000 km tiba-tiba pecah pada saat ini. Di bawah serangan Luo Tua yang tegas dan kejam ini, lengan hitam pekat itu juga mulai bergetar hebat pada saat ini. Cahaya hitam pekat di atasnya juga menjadi semakin redup. Istirahat untukku, teriak Luo Tua. Sambil mendengus dingin, lengannya tiba-tiba bergetar. Doki yang tegas dan kejam mengikuti jalur ki di tubuhnya dan langsung melonjak ke telapak tangannya. Segera telapak tangannya mendorong ke depan dengan kekuatan besar dan doki yang menakutkan langsung melesat keluar. Di bawah serangan ini, lengan hitam pekat itu benar-benar tersebar.
Setelah itu perlahan-lahan menyebar dan berubah menjadi kabut tipis. Kabut tipis berhamburan bersama angin dan tawa dingin yang agak lemah perlahan keluar. Hahaha, apakah menurutmu racun roh kematian ini begitu mudah ditangani? Ucap Haimu. Suara itu baru saja terdengar ketika Xiaoyan yang tubuhnya masih di udara tiba-tiba terlempar oleh sosok hitam pekat. Kekuatan liar dan ganas sepenuhnya menyerang tubuh Xiaoyan, seperti letusan gunung berapi, menyebabkan doki di dalam tubuh Xiaoyan tersebar karena serangan ini. Berbagai jalur ki dan tulang di dalam tubuhnya telah mengalami cedera yang cukup serius. Jika bukan karena perlindungan armor api surgawi di permukaan tubuh Xiaoyan dan perlindungan api surgawi di dalam tubuhnya, kemungkinan besar serangan ini langsung membunuhnya. Kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh Xiaoyan benar-benar di luar kendali. Suara hembusan angin yang tajam menyebabkan kulit di sekujur tubuhnya tampak seperti terpotong pisau. Gelombang rasa sakit yang merobek ditransmisikan saat tubuhnya seperti bintang jatuh. Itu dengan keras menghantam tanah. Hanya dalam sekejap, sebagian kecil dari dunia ini telah hancur menjadi reruntuhan. Tubuh Xiaoyan terbaring rata di dasar lubang yang dalam. Armor api surgawi di permukaan tubuhnya juga telah tersebar seluruhnya pada saat ini. Pada saat yang sama, ketika armor itu tersebar, mulut Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah merah. Wajahnya yang sedikit kemerahan langsung berubah pucat. Kelopak matanya sedikit bergetar saat dia mengangkatnya sedikit. Binatang raksasa itu yang telah diledakkan secara paksa olehnya sebelumnya, sekali lagi muncul di hadapannya. Segera ia melebarkan mulutnya yang besar dan pilar cahaya yang tajam langsung menyerang. Sial, ini benar-benar seperti hantu yang menolak untuk bubar, ucap Xiaoyan mengutuk pelan di dalam hatinya. Dia dengan kuat menopang tubuhnya dan memegang penggaris besar itu dengan satu tangan. Doki di tubuhnya yang telah diledakkan juga dengan cepat diaglomerasi. Melihat pilar cahaya doki yang mendekat dengan cepat, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Tangannya memegang gagang penggaris juga terkepal. Sebuah kekuatan berkumpul dan penguasa besar itu yang dimasukkan jauh ke dalam tanah perlahan-lahan terangkat. Meskipun dia telah dihancurkan oleh satu pukulan, Xiaoyan mengandalkan fisiknya yang kuat untuk mengabaikan cedera kecil itu dengan paksa. Pada saat ini darah di tubuh Xiaoyan paling sedikit bergejolak. Bagaimanapun itu adalah serangan diam-diam. Meskipun fisiknya kuat, dia tidak akan memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah memuntahkan darah manis di mulutnya, seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Rasa sakit di permukaan tubuhnya juga hilang. Tangannya memegang penguasa besar itu juga mengerahkan tenaga, menariknya keluar dari tanah dan meletakkannya secara horizontal di depan dadanya. Bajingan, karena kamu menolak untuk bubar seperti hantu, aku akan memukulmu sampai jiwamu bubar, teriak Xiaoyan. Api surgawi yang cemerlang langsung menyinari seluruh penguasa, tampak seperti bintang terang. Aura di dalamnya juga tiba-tiba melonjak. Penguasa besar juga menjadi semakin besar saat ini. Hanya dalam sekejap, ia telah berubah menjadi penggaris selebar 1000 kaki yang menjulang tinggi di atas langit. Di saat yang sama, cahaya keemasan terang langsung bersinar di permukaan tubuh Xiaoyan. Aura sombong yang dipancarkan dari badan kaca King Kong menyebar. Kekuatan penuh dari badan kaca King Kong tidak diragukan lagi ditampilkan saat ini. Telapak emas raksasa itu mencengkeram erat penguasa raksasa. Penguasa kuno abadi api surgawi, teriak Xiaoyan. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan pilar cahaya doki yang melesat tanpa sadar berhenti di udara. Doki yang menakutkan di atasnya tersebar sedikit. Segera setelah itu, Xiaoyan yang telah berubah menjadi raksasa King Kong tiba-tiba mengayunkan penggaris besar di tangannya. Cahaya penguasa yang menutupi matahari langsung memancar dan menutupi seluruh ruang kosong. Penguasa menakutkan itu bersinar dengan kekuatan yang menembus langit dan tersapu dalam sekejap. Pilar cahaya doki yang menuju ke arahnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sesaat. Sebelum dihancurkan dengan cara yang sangat mudah, kekuatan cahaya penguasa tidak berkurang sedikit pun. Saat pilar cahaya doki dihancurkan, cahaya penguasa itu telah menembus tubuh binatang raksasa itu. Api putih pekat menyelimuti seluruh tubuh binatang raksasa. Kekuatan menakutkan dari api surgawi benar-benar membakarnya. Hanya dalam sekejap, binatang raksasa ini yang sebelumnya masih menakjubkan akan berubah menjadi ketiadaan. Meski begitu, cahaya penguasa yang mencapai langit masih mengarah ke penghalang hitam dan mengurangi kekuatannya. Jika serangan ini terjadi, Haimu yang sudah melemah pasti akan tersebar. Semua bahaya hari ini juga akan hilang sepenuhnya. Xiaoyan berhenti di depan binatang raksasa itu saat cahaya penguasa melesat melintasi langit. Dia memandangi binatang raksasa yang masih berputar dan meronta. Xiaoyan dengan dingin mendengus. Kedua tangannya yang besar mengepal di udara dan lusinan teratai api yang indah muncul. Perlakukan ini sebagai hadiah besar terakhirku untukmu,
Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan bisa melangkah ke level bandi bintang tingkat 3 lanjut hari ini, ucap Xiaoyan. Tubuh besar Xiaoyan tiba-tiba muncul setelah kata-katanya terdengar. Dia menghilang dari ruang kosong ini. Lusinan teratai api terus membombardir binatang raksasa itu. Pada saat ini penghalang hitam di langit mulai bergerak lagi. Banyak pilar cahaya hitam pekat terus muncul, entah dari mana dan melesat ke arah cahaya penggaris yang mencapai langit. Meskipun hal ini menyebabkan cahaya pada penghalang menjadi sangat redup, itu cukup membuat cahaya penggaris yang mencapai langit mendadak terhenti dan tidak dapat maju saat winci pun. Tubuh Xiaoyan berkelebat dan muncul di langit. Dia melihat cahaya penguasa yang telah diblokir dan tahu di dalam hatinya bahwa kekuatan serangan ini menyebabkan Heimu turun sepenuhnya ke kondisi terlemah. Bagaimanapun juga, kekuatan api surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditekan. Xiaoyan mengatupkan giginya dan ekspresi kejam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Segera setelah itu mulut besar Xiaoyan menyedot dengan keras. Energi alam dan puluhan ribu pil obat semuanya ditelan ke dalam perutnya. Energi yang sangat liar dan ganas dengan cepat berkumpul di dalam tubuh Xiaoyan. Raungannya terdengar saat energi liar dan keras menyembur keluar. Aroma pil yang kaya berubah menjadi sekelompok kabut yang menutupi seluruh ruang kosong. Saat ia merasakan energi yang semakin liar dan ganas di dalam tubuhnya, telapak tangan besar Xiaoyan menyilang dan menyebar di depan dadanya. Segera setelah itu, energi spiritual dalam pikirannya tercurah seperti arus deras dan melilit telapak tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, energi yang hampir tak terlihat dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiaoyan. Bintik-bintik cahaya perak juga berkumpul di depan dadanya dan membentuk lubang cacing yang samar-samar terlihat. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak bisa membukanya dengan santai. Oleh karena itu, lubang cacing ini tampak sangat tidak stabil. Xiaoyan tidak punya banyak waktu untuk mengkonsolidasikan lubang cacing kentut pelangi ini. Saat ini seluruh kekuatannya ditempatkan pada kedua telapak tangan di depan dadanya. Dia ingin mengandalkan seluruh kekuatannya untuk dengan paksa merobek lubang cacing kehampaan ini. Pada saat yang sama, ruang belakang Xiaoyan, sosok binatang besar yang hampir hancur muncul sekali lagi. Binatang ini sebenarnya tidak bisa mati di bawah pemboman menakutkan Xiaoyan. Itu benar-benar seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Meskipun Xiaoyan merasakan binatang menakutkan di belakangnya sekali lagi mengikutinya, dia tidak punya waktu untuk memperdulikannya. Di bawah kekuatan yang begitu besar, ruang di depan Xiaoyan akhirnya perlahan terkoyak. Namun meski begitu, dia masih jauh dari langkah yang diinginkan. "Brengsek, terbuka untukku!" teriak Xiaoyan. Dengan teriakan keras, ruang di depannya tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan yang kuat. Segera sosok Xiaoyan ditelan oleh lubang cacing di depan mata binatang besar itu yang agak terkejut. Pada saat yang sama, cahaya penguasa yang menakutkan tiba-tiba menghilang pada saat ini. Pilar cahaya Doki yang menakutkan itu menembus udara setelah kehilangan targetnya dan ditembak jauh. Akhirnya mereka menghancurkan binatang raksasa yang sudah dalam kondisi sangat babak belur itu hanya dengan satu serangan. Detik berikutnya, di bawah tatapan menakutkan Heimu, cahaya penguasa menghantam penghalang hitam pekat dengan keras. Ditambah dengan kekuatan menakutkan dari Luo Tua dan King Mu, penghalang berwarna hitam yang telah bertahan lama akhirnya hancur dengan keras. Sosok Xiaoyan muncul di ruang kosong. Namun Xiaoyan saat ini sudah kembali ke ukuran aslinya. Matanya menunjukkan keterkejutan saat menyapu tempat di mana binatang besar itu berada. Segera dia tersenyum pahit dan dengan lembut berkata sambil tertawa dingin. "Kasihan sekali. Aku tidak menyangka binatang buas sepertimu memiliki kekuatan hidup yang begitu kuat. Namun yang tidak aku duga adalah kamu akan benar-benar mati di tangan pemilikmu. Sungguh menyedihkan," ucap Xiaoyan. Penghalang hitam pekat itu hancur dengan keras. Saat kabut hitam bergerak, sosok buram Heimu sekali lagi muncul. Namun saat ini tubuh Heimu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kabut hitam redup di sekitar tubuhnya, bahkan bisa menembusnya secara samar-samar, memungkinkan seseorang untuk melihat tubuh yang agak ilusi di dalamnya. Heimu, kamu pasti tidak menyangka bahwa semua usahamu pada akhirnya akan sia-sia. Rencana 1000 tahunmu akan berakhir di sini hari ini, ucap Luo Tua tertawa dingin. Matanya yang tajam mengandung niat membunuh yang tidak bisa dihilangkan. Orang ini telah menyebabkan banyak masalah bagi Luo Tua selama 1000 tahun terakhir. Dia sudah lama ingin melenyapkan Heimu secepat mungkin. Hari ini keinginannya akhirnya bisa terpenuhi. Setelah mendengar kata-kata Luo Tua, King Mu di sisi lain menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia dan Luo Tua adalah teman dekat. Tindakan Heimu sangat berkaitan dengan Luo Tua. Tentu saja dia cukup senang bisa melenyapkan iblis ini. Hahaha.
Aku tidak pernah menyangka rencana 1000 tahunku akan dihancurkan oleh manusia nakal sepertimu saat aku akan berhasil. Namun ini tidak masalah. Jika 1000 tahun tidak cukup, bukankah aku bisa melakukannya selama 1000 tahun lagi? Aku telah menghabiskan 10.000 tahun. 1000 tahun bukanlah apa-apa. Ucap Heimu tertawa gila saat mendengar kata-kata Luo Tua. Dia mengabaikan Luo Tua dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Kilatan aneh muncul di matanya yang kosong. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat ini. Mungkinkah Heimu ini masih memiliki beberapa jurus rahasia yang belum dia gunakan? Xiaoyan, Luo Tua, dan King Mu membentuk pengepungan 3 arah yang tinggi di langit, mengelilingi Heimu di tengah. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang padat. Luo Tua dan King Mu saling bertukar pandang. Mereka melirik aura Xiaoyan yang agak lemah. Kejutan tanpa sadar melintas di mata mereka. Dia telah melihat serangan Xiaoyan sebelumnya. Teknik kehampaan adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang untuk dapat dikendalikan. Meskipun Xiaoyan saat ini hanya dapat dianggap memiliki pemahaman yang dangkal tentang hal itu, selama dia memiliki awal yang baik, itu hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar menguasainya di masa depan. Luo Tua hanya melirik sekali sebelum tatapannya beralih dari tubuh Xiaoyan. Segera matanya berubah menjadi sangat kejam. Tatapannya sangat dingin saat dia menatap Heimu di tengah-tengah mereka bertiga. Tubuh Heimu yang semakin redup bergoyang sejenak saat dia merasakan tatapan tajam Luo Tua. Wajahnya berangsur-angsur mengeras, memperlihatkan wajah tua yang agak familiar. Sudut mulutnya terangkat memperlihatkan senyuman lucu. Niat membunuh yang sedingin es langsung muncul di wajah Luo Tua ketika dia melihat adegan ini. Tangannya yang keriput mengepal di udara. Gelombang doki diaglomerasi menjadi pedang panjang tajam berwarna merah. Segera tubuh pedangnya berhenti dan sejajar dengan kepala Heimu. Ujung pedang yang berwarna merah memancarkan aura sedingin es yang menusuk jiwa. Heimu, kamu hanyalah segumpal sisa jiwa. Kamu harus melepaskan apa yang seharusnya kamu lakukan. Era ini bukan lagi milikmu, ucap Luo Tua. Tatapan Xiaoyan dan King Mu tertuju pada wajah Heimu setelah kata-kata Luo Tua terdengar. Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat wajah tua keriput itu. Matanya tanpa sadar menatap King Mu di sisi berlawanan. Pada saat ini, wajah Heimu sebenarnya mirip dengan wajah King Mu. Saat King Mu melihat ekspresi wajah Heimu, ekspresi sedih tanpa sadar muncul di wajah tuanya. Namun hal itu dengan cepat digantikan oleh niat pembunuh yang mendalam. Heimu, jangan terlalu keras kepala. Sudah beberapa ribu tahun, semua kebencian seharusnya sudah diselesaikan sejak lama. Jangan dikendalikan oleh hal-hal kotor itu lagi. Klan roh kami juga harus meninggalkan dunia sekuler. Dunia ini tidak cocok untuk kita, ucap King Mu. Pada akhirnya, niat pembunuh yang tak ada habisnya digantikan dengan desahan dan nasihat yang dalam. Hal ini menyebabkan Xiaoyan, orang luar, merasa semakin bingung. Namun ada satu hal yang dia tahu. Dendam di antara mereka kemungkinan besar sudah tertanam beberapa ribu tahun yang lalu. Dia hanyalah sumbunya. Hari ini dia akan menyelesaikan dendam 1000 tahun ini untuk selamanya. Wajah tua Heimu menunjukkan ekspresi tak berdaya yang sangat langka ketika dia mendengar nasihat dalam kata-kata King Mu. Itu memang benar. Dendam 1000 tahun seharusnya sudah diselesaikan sejak lama. Meski tertunda hingga saat ini, pada akhirnya abu tetap menjadi abu, ucap Heimu. Luo Tua tanpa sadar mengerutkan kening saat dia mendengar perubahan mendadak Heimu. Pedang panjang di tangannya perlahan mengendur. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, alisnya yang halus dan tampan berkerut lebih dalam. Perubahan 360 derajat yang tiba-tiba ini membuatnya merasa sedikit aneh. Namun kelelahan terlihat di wajah tua King Mu dalam menanggapi hal ini. Dia menghembuskan nafas dalam-dalam dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi rileks. Segala sesuatu yang terjadi hingga hari ini akhirnya akan berakhir dengan baik. Sudah waktunya dunia ini disegel. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.